Aku telah jatuh cinta. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang para peserta kelas Kaizen Talk, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, teman-teman yang sudah hadir nih, aku cek terlebih dahulu. Udah ada 70.000 orang di sini. Oke, nggak apa-apa, masih sepi. Mungkin teman-teman yang lain masih persiapan untuk join ke kelas kita. Sambil kita menunggu teman-teman yang join, boleh nih teman-teman yang sudah hadir, tulis nama dan asal daerah kalian dari mana aja, biar kita bisa saling berkenalan. Mungkin di sini ada yang saudaraan, bahkan satu daerah. Mungkin bisa dicantumkan di kolom chat Zoom-nya untuk saling berkenalan dan saling membangun relasi, bahkan saling berkolaborasi. Oke, sambil saya menunggu respon dari teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alea Firiski Juniarto, mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Cara Mulus Buka Cabang Terus. Untuk itu, izinkan saya menyambut dan menyapa terlebih dahulu yang terhormat pemateri kita, yaitu seorang fashion planner dan kreatif designer, Kak Neni Rahmadianti. Halo Kak, selamat sore. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Salam kenal Kak sebelumnya. Gimana Kak kabarnya di hari ini, sore hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Apa kabar Mbak? Mbak Alia? Iya, Alhamdulillah aku juga baik, lagi bersemangat nih untuk mengikuti acara kita di sore hari ini. Oke Kak, aku Insya Allah. mau nanya sedikit tentang Ya, boleh, boleh. menjadi fashion planner dan sebagai creative designer ini tuh ngapain aja sih Kak? Boleh coba diceritain dikit aja biar teman-teman Kaizen Talk sore hari ini agak tahu nih apa itu fashion planner dan creative designer. Oke, halo selamat sore teman-teman. Ada 70.000 ya yang join untuk sore ini. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Direktur kreatif ya. Bahasa Jawanya tukang buat baju. Bahasa Jawanya itu ya. Jadi memang di bagian saya itu di bagian untuk memikirkan desain yang sedang up to date itu seperti apa. Kemudian nanti eh, akan kita keluarkan desain-desain per bulan untuk Hanum ini. Desain seperti apa, ada tunik, scrap, ataupun dress. Nah, seperti itu. Itu salah satu tugasnya sih. Kalau untuk detailnya nanti ini sampai jam subuh mungkin ya. Sama juga ya Kak. Berarti yang mikirin apa aja nih yang akan hits-hits gitu ya Kak, pakaian-pakaian atau model-model apa yang biar hits di kalangan anak muda sekarang. Ya, betul. Salah satunya itu sih, salah satunya untuk tren-tren yang saat ini lagi berkembang dari trennya ataupun tone colornya. Hmm. Kemudian per bulan kita harus keluar artikel apa aja, kemudian apa sih yang nggak disukai seperti itu. Kemudian ngurus sampai ke productionnya, nanti kain itu apa namanya butuh berapa konsumsinya, kemudian nanti produksinya kapan ya sampai sedetail itu deh pokoknya. Wah, seru juga ya, tapi agak pusing juga nih kayaknya harus mikir-mikirin juga ya. Lumayan, kalau yang tidak terbiasa pasti agak bingung. Oke, oke, makasih nih Kak untuk singkat-singkat ceritanya udah dikasih tahu nih. Saya mohon lanjut, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya Kak. Oke, sebelum kita memasuki materi pada sore hari ini,
saya ingin tahu terlebih dahulu kepada teman-teman yang udah hadir di room pada hari ini, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu Kaizen? Coba boleh di kolom chatnya ditulis, adakah yang sudah tahu? Oke, mungkin masih malu-malu ya di sini. Oke, aku kasih tahu. Jadi Kaizen itu adalah Kaizen ini berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen ingin sekali membawa perubahan baik kepada teman-teman dari skala aspek kehidupan, terutama bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Salah satu bentuk kontribusi Kaizen untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus. Kaizen memiliki program yang sangat menarik dan merupakan salah satu program unggulan dari Kaizen Room, yaitu Kaizen Talk. Jadi Kaizen Talk ini merupakan sebuah program sharing session secara online yang diadakan khusus oleh Kaizen Room untuk para yang profesional di seluruh Indonesia, seperti mahasiswa, fresh graduate, sampai dengan entrepreneur, terkait dengan topik komunikasi, bisnis, dan pengembangan dari kacamata praktisi. Jadi suatu keputusan yang tepat dari teman-teman untuk mengikuti sesi Kaizen Talk pada sore hari ini. Nah, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, saya akan membacakan beberapa tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Oke, yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi ini berlangsung sampai waktu dipersilakan untuk open mic pada sesi tanya jawab. Dan yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan kami jawab pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman juga boleh nih untuk menyalakan kamera agar kita dapat berinteraksi tatap muka walaupun masih melalui daring, agar terlihat juga nih wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya pada sore hari ini. Baik, itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tema kita pada sore hari ini pasti teman-teman sudah lihat ya. Temanya adalah cara murus buka cabang terus. Jadi salah satu langkah yang ditempuh pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan membuka cabang usahanya. Dengan menempuh langkah ini merupakan tanda bahwa usaha yang dijalankannya menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun tidak semua bisnis berhasil dalam membuka cabang usaha barunya, dikarenakan pengelolaan yang buruk atau tentang strategi yang digunakan dan lain sebagainya. Berkenaan dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini, tadi kita sudah berkenalan dengan Kak Neni. Nah, kita juga akan panggilkan kembali Kak Neni yang pastinya sudah sangat berkompeten dalam tema kita pada sore hari ini. Oke, boleh kita panggilkan kembali Kak Neni ke panggung virtual kita. Halo. Oke, halo Kak Neni, kita bertemu kembali. Oke, eh, tadi kabarnya sudah pasti baik ya Kak. Oke, baik mungkin bisa langsung aja nih Kak, agar teman-teman nggak penasaran lagi tentang materi yang akan Kakak berikan nih tips-tips tentang membuka cabang usaha barunya. Strategi-strategi apa aja? Mungkin apakah Kak Neni sudah siap? Oke, aku udah siap, insya Allah. Oke. Oke, mungkin boleh dimulai. Saya ingatkan kembali Kak Neni untuk waktu pemaparannya 40 menit dan izin saya mengingatkan jika waktu pemaparannya sudah hampir selesai. Baik waktu dan panggung virtualnya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu. Ada 90.000 ya, ada 90.000 peserta yang ada di sore ini. Luar biasa banget.
Nanti bisa minta tolong untuk hostnya ini ya, untuk materinya ya. Ya, sebelum saya cerita ya, saya pengennya sih sharing aja. Kemarin bilang sama Mas Andika, oke kita sharing-sharing aja. Sebenarnya sebelum saya membuka untuk PPT ini atau materi ini, perkenalkan saya Neni Rahmadianti, saya founder dari Hanum.Rahmadianti. Tepatnya ada di Kabupaten Semarang ya, tapi lebih dekatnya kalau arah ke Salatiga seperti itu. Halo teman-teman semuanya, uh, boleh dong sebelum kita mulai perkenalan dulu mungkin boleh Mbak Alia? Oke. Gimana nih teman-teman? Mungkin boleh di kolom chatnya. Sebelum kita mulai ini pengen banget nih bisa nggak on kamera jadi biar bisa saling kenal gitu ya mungkin kita papasan di jalan nanti. Halo, Oke, halo udah ada Kak Andi. Anissa. Oke, yuk on cam bisa nggak teman-teman? Biar kita chemistry-nya dapet lah. Udah ada Kak Setia. Setia Rini. Halo Kak. Halo, Kak. Oke, satu lagi yuk kita mulai, kita berangkat. Ada lagi? Udah ya? Nah, Oke, lagi kita malu-malu mau. kayaknya Kak. Oke, jadi untuk memang saya berikan untuk fundamentalnya dulu atau basicnya dulu ya untuk buka cabang. Next. Jadi memang awal mulanya Hanum ini sebenarnya sebenarnya awal itu tidak terlintas ngalir gitu aja. Cuma memang dari 2014 2014 itu saya memulai untuk merana ke online. Awal-awal dulu kita hanya offline ya. Dari 2012, 2013 itu kita offline dulu. Kemudian 2014 kita merana ke online. Kemudian waktu itu sih masih pakai BBM sih kalau nggak salah waktu itu. Jadi awal-awal banyak banget yang tanya, aku mau dong untuk jualan kayak gitu dengan produk Hanum seperti itu. Dari situ saya lebih fokusnya itu awal-awal itu memang saya lebih ke production sih sebenarnya, bukan ke bagian online. Jadi mau nggak mau saya harus belajar tentang online lah dari 2014. Sebelum uh, IG awal-awal masuk itu kan 2010 ya. Nah, 4 tahun itu memang sempat telat sih saya mengenal IG, tapi 2014 itu saya belajar semua tentang dunia online. Dari situlah mulai ada beberapa orang yang memang melirik, boleh nggak sih saya berjualan untuk produk Hanum kayak gitu. Akhirnya di situ saya belajar nih tentang apa namanya reseller ya kalau sekarang sebutnya reseller. Kemudian disitulah mulai ada apa namanya ada istilahnya ada mimpi lah ya, ada mimpi kecil. Bisa next. Jadi next aja langsung. Iya, next. Mas, bisa next? Oke. Terus aja. Ya, terus Mas, next terus. Nah, ada ini sih yang basic ya, maksudnya fundamental ada 6 sih hal yang memang kita harus apa ya, sampai saat ini pun saya pun masih belajar nih dari 6 hal ini. Yang pertama, monggo silahkan next. Ya, yang pertama, jadi memang ada bisnis plan. Waktu itu belum belum seperti saat ini ya, dunia online tuh belum seperti saat ini yang seperti banyak banget brand-brand yang sekarang sudah keluar dunia online. Jadi waktu itu punya bisnis plan itu kalau mungkin sekarang bisnis plan itu dibuat lebih bagus gitu ya. Kalau dulu zaman saya itu hanya cuma buku aja sih. Mimpi aja jika nanti setelah ada reseller
Kemudian di situ kita mengalir waktu itu. Kemudian dari reseller itu naik menjadi agen, kemudian nanti dari penjualannya kita lihat eh, bagus apa enggak, seperti itu aja sih waktu itu. Terus tiba-tiba 2015, 2016 itu semakin ke sini kayak, oh iya ya ternyata memang selain dari online itu kita juga harus ada offline seperti itu. Cuma waktu itu belum kepikir sampai dalam ya, gimana sih caranya bikin bikin toko. Cuma mikirnya kayaknya berat banget karena pasti banyak banget yang harus dilakukan. Tapi dari situ 2014 kemudian ada yang join reseller, kemudian beliau naik agen, kemudian sampai penjualan di tahun 2018 2018 2019 saya mendalami lagi tuh sistem online seperti apa, kemudian kita memaintenan dari tim itu seperti apa, kemudian dari situ penjualan dari reseller naik naik naik, alhamdulillah uh, ada beberapa reseller naik menjadi distributor. Nah, 2000 2020 2021 kita mulai untuk memberanikan, dari distributor itu memberanikan untuk oke deh, kayaknya lebih 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 banyak orang tanya ini tokonya di mana gitu kan. Karena sebelum 2021 itu banyak banget yang memang setelah penjualan online kemudian setelah itu tanya ini penjualannya store-nya di mana, tokonya di mana, seperti itu. Karena waktu itu kita sempat ikut event-event, bazar-bazar di mall seperti itu. Jadi memang salah satu penjualan offline kami seperti itu. Kemudian um, banyak banget yang tanya ini tokonya di mana. Nah, dari situlah mulai partner-partner kami ini ya kayaknya perlu nih kita bikin suatu store yang kecil lah, nggak perlu gede-gede banget seperti itu. Tapi di sisi lain memang ada yang membuat saya tertarik nih. Apa sih biar kita itu tidak terlalu banyak kos ya, tidak terlalu banyak kos di dalam pembangunan store atau pembuatan store di sini. Di situ saya tercetus gimana kalau misalkan store ini memang dilakukan di rumah seperti itu. Mungkin teman-teman distributor, partner-partner ini punya impian lah yang dimana memang 100% itu kan ini adalah emak-emak yang ada partner di dalam Hanum gitu. Jadi dimana kita masih bisa menjadi seorang istri, kita masih bisa menjadi seorang ibu, tapi kita juga bisa berbisnis seperti itu. Dan disitulah mulai 2021 kita membuka satu cabang di Salatiga seperti itu. Alhamdulillah dari situ apa namanya planningnya bagus banget gitu, banyak banyak banget yang masuklah ke dalam toko itu. Nah, disitulah kita mulai oh ternyata memang apa namanya dari sisi penjualan, kemudian dari sisi modal itu kalau menurut saya adalah penjualan itu bisa bisa sambil berjalan ya kalau menurut saya ya. Modal pun kita apa namanya sangat minim lah ibaratnya seperti itu. Dan yang pasti tuh penjualan jangan sampai lah turun karena apa pada saat nanti kita kita apa namanya kita melakukan pembukaan toko setidaknya minimal lah untuk penjualan itu stabil. Nah dari situlah kita melihat nih oh dari partner A kemudian nanti kita melakukan pembukaan pengajuan proposal untuk pembukaan toko dilihat penjualannya ini bagus tidak stabil tidak seperti itu. Kemudian beliau mampu tidak mampu dalam arti mampu untuk segalanya ya dalam arti bukan hanya modal tapi dari sisi tenaga dari sisi manajemen mereka juga harus siap seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada organisasi dan tim. Nah, memang sih dari awal memang kita pun juga sebagai pusat di sini masih tahap belajar ya untuk di bagian organisasi dan tim ini karena kami melihat agak susah-susah gampang kan memang untuk merekrut suatu tim yang solid itu seperti apa. Yang pertama itu utama adalah job ya karena di sisi lain kadang kita sebagai owner itu tidak bisa mengekang suatu sumber daya manusia yang akan resign seperti itu. Jadi
setidaknya memang job ini yang perlu kita tekankan pada saat kita sudah mulai pembagian job, kemudian tiba-tiba ada satu bagian yang harus keluar. Nah, itu yang harus harus kita secara cepat gitu, owner secara cepat untuk ini aku harus mencari gantinya lebih cepat nih. Kalau misalkan memang belum, kita harus backup dari mana dulu. Nah, karena di sisi lain kita adalah pusat ya, dan sekarang baru ada sekitar 10 sih. Baru ada sekitar 10 cabang yang memang cabang itu adalah menginduk di kita semuanya gitu. Jadi memang penting banget sih poin ketiga ini, organisasi dan tim itu sangat penting banget karena di sisi lain kami pun sebagai pusat itu sangat mensupport ya, sangat mensupport untuk cabang-cabang kita dari konten, dari cara berbisnis online seperti apa, kemudian stok juga kami harus perhatikan ya, seperti itu. Karena pada saat nanti partner kita sudah buka store nih offline, karena jalannya dua ya, offline dan online gitu. Di saat online-nya kenceng, tapi stok tidak memadai itu kan yang repot juga harus dipikirkan di situ juga. Maka memang penting banget untuk di poin 2 dan 3 ini karena di sisi lain selain ada harus manajemen stok juga, kemudian dari manajemen sumber daya manusianya juga kita harus pegang di situ. Kemudian di poin selanjutnya itu ada riset market. Nah, memang dulu awal-awal itu kita pengen banget gitu ya, ada di kota-kota besar gitu. Tapi dari kesini ke sini market dari partner-partner kita itu kayak, ini ada nggak di kabupaten ini ada nggak di kota ini. Nah, kita mulailah, oke, berarti memang kita tidak boleh fanatik atau tidak boleh ideal nih harus di kota besar seperti itu. Karena memang market kita itu luas gitu loh. Jadi mungkin ada yang pengen di daerah mana gitu yang buka. Nah, dari situlah kita mulai meriset nih dari kota itu daya konsumtifnya seperti apa, kemudian kota itu gimana, rame atau tidak, sepi atau tidak, kemudian brand-brand mana yang sudah buka di kota itu. Mungkin itu adalah salah satu riset kecil lah buat kami seperti itu. Karena kembali lagi ya, untuk rezeki pasti Allah yang atur gitu. Tapi setidaknya kita melihat nih dari sisi ternyata memang ada brand ini, ternyata memang kotanya seperti ini, rame juga seperti itu, tempat strategisnya di mana seperti itu. Nah, itu perlu banget sih untuk riset kami ya, seperti itu dari sisi desain ya, seperti itu. Kalau untuk dari di sisi desain memang market kita adalah untuk ibu-ibu muda dari usia 25 tahun sampai sekitar 55 tahun itu untuk market kita. Kemudian selanjutnya ada di strategi marketingnya. Saat ini memang kita jalan B2B, business to business. 90% kita jalan di B2B, 10%-nya kita baru belajar tentang retail atau B2C. Karena memang kita mempunyai partner-partner, kita ada 10 partner yang ada di cabang-cabang kita. Di partner-partner itu sendiri, mereka mempunyai mitra gitu ya. Jadi memang ini PR banget nih strategi marketing kita seperti itu. Bahkan itu kayak barang yang memang contoh nih, barang yang dimana memang kita belum launching kan, belum sampai ke cabang tuh, barang belum masuk ke distributor cabang, belum didistributorkan gitu ya. Barang itu sudah sold out di pusat gitu. Jadi kadang kita juga harus berpikir kembali lagi ke ke strategi yang yang nomor 2 itu ya, penjualan ini nanti kita kira-kira produksi sekian ribu pieces atau sekian ratus pieces bisa habis nggak ya, gitu kadang yang masih kita dak-diduk ya gitu. Tapi alhamdulillah pada saat contoh scraft gitu ya, kita ngeluarin scraft yang memang gimana memang kita barang itu belum sampai nih ke cabang, tapi cabang itu sudah
aku tambah padahal sedangkan di sisi pusat tuh kadang aduh produksinya belum kekejar, aduh produksinya belum jadi kayak gitu-gitu kadang sempet juga ada yang masalah seperti itu. Tapi begitu barang sudah didistribusikan ke cabang-cabang tuh cabang udah excited banget. Aduh ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Karena mereka memang partner-partner kita yang cabang ini adalah mereka punya mitra di bawahnya gitu. 90% memang kita B2B gitu kan. Jadi apa namanya memang strategi marketing kita berikan edukasi, kemudian nanti di cabang-cabang itu mereka memberikan kayak home sharing, pelatihan-pelatihan gimana sih caranya kita jualan di mana namanya jualan pakai WA, kemudian mereka kumpul-kumpul dengan apa namanya mitra-mitra mereka. Nah itu adalah salah satu strategi yang sebenarnya kalau boleh dibilang itu masih manual, tapi itu nendang gitu menurut mereka gitu kan. Jadi sempat sempat apa namanya aku hadir di beberapa cabang yang mereka itu kayak ngadain home sharing gitu ya dengan customernya, kemudian dengan mitra-mitranya. Saya sempat melihat oh ternyata memang mereka antusiasnya seperti ini ya sampai artikel apa nih yang memang bisa diterima oleh mereka, saya sampai mendengarkan seperti itu karena itu penting banget nih strategi marketing kita. Ternyata yang beli usia berapa sih? Oh, ternyata yang beli itu usia sekian. Nah, kita 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 apa namanya? Kita rangkum dari situ ternyata oh ternyata strateginya harus seperti ini. Oh, ternyata emak-emak itu pengennya seperti ini, seperti itu. Beda dengan strategi yang B2C. Nah, strategi yang B2C ini apalagi sekarang ya TikTok, kemudian live itu lagi naik-naiknya kan gitu loh. Jadi mau nggak mau nih harus harus karena udah berapa tahun ya? 3 tahun di tempat yang nyaman untuk ini strategi B2C nih sama emak-emak yang memang emak-emak jualannya pakai BA, emak-emak jualannya pakai store, kemudian kita kumpul di store. Nah, seperti itu ya, masih referral lah ibaratnya. Tapi kesini kita harus belajar tentang TikTok, kita belajar tentang live seperti itu ya memang harus seperti ini kita belajar karena bisnis itu tidak lepas dari kata belajar seperti itu. Jadi teman-teman cabang pun juga apa namanya kita akan belajar nih tentang apa namanya TikTok kayak gitu. Kayak contoh nih kita punya cabang di salah satu cabang tuh Jogja. Minta sama customer service tuh, "Aduh Michan aku tolong berikan untuk video-video tentang styling session dong." Karena memang kita selalu siapkan ya dari konten-konten, dari foto, video, apapun tuh kita selalu siapkan sih untuk mereka, untuk mensupport mereka amunisi-amunisi untuk jualan katalog itu kita support. Jadi mereka sampai punya inisiatif sendiri untuk belajar sendiri gitu. Mendatangkan mentor sendiri itu yang, hah sampai seperti itu ya mereka gitu loh. Kadang sampai bener-bener apa ya, takjub sama mereka karena mereka itu kayak mereka itu ibu-ibu gitu kan yang punya punya cabang ini tuh emak-emak gitu loh. Mereka rata-rata pekerja juga seperti itu, tapi mereka itu kayak, "Aku harus bisa nih, aku harus ini nih." Nah, itu semangatnya mereka yang saya tuh lihat, wow luar biasa ya, mereka itu sudah lebih sepuh dari saya, tapi untuk semangat belajarnya itu sangat luar biasa banget. Kayak salah satu kemarin tadi malam tuh cabang yang di Banjarmasin ada toko kan di sana gitu, ada sekitar 3 apa 4 toko di Banjarmasin. Tapi beliau, antusias untuk lebih belajar tentang Instagram seperti apa, seperti itu. Walaupun memang beliau punya tim di sana untuk tim tokonya, tapi beliau itu kayak antusias, "Aku harus belajar ini ya, oh berarti seperti ini ya, oke deh," kayak gitu. Jadi, lebih apa ya, mereka sadar gitu, mereka aware, mereka peduli dengan ternyata memang dunia digital sekarang tuh kayak udah apa namanya, luar biasa banget gitu loh dampaknya. Nah, itulah salah satu strategi yang kita terapkan gitu, karena memang sebulan sekali ya, paling nggak sebulan sekali kita ada kelas juga gitu kan. Sebulan sekali kita Zoom, 2 bulan sekali kita selalu agendakan, "Ayo yuk kita kumpul, kita bahas nih, apa nih yang memang harus kita lakukan untuk pergerakan ke depan, kemudian style apa yang harus kita keluarkan, kemudian
apa promo-promo apa itu setiap minggu, malah bahkan promo apa nih kita discuss di grup, promo-promo yang harus kita keluarkan di masing-masing cabang atau seluruh cabang. Nah, itulah yang memang strategi-strategi marketing sebenarnya masih referral ya caranya, tapi alhamdulillah mereka enjoy seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6 itu memang belajar ya. Memang kembali lagi ke belajar dengan orang yang di atas kita. Kadangkala kita harus belajar di ada saya dan suami itu bilang gini, silaturahmi itu eh, selain kita memperluas rezeki atau memperpanjang umur itu di sisi lain kita mendapatkan insight kok dari situ gitu loh. Kita harus silaturahmi kepada di saat orang yang di atas kita, kadangkala kita harus silaturahmi di bawah orang yang harus di bawah kita, di tengah-tengah kita. Itu yang membuat saya dan suami itu kadang iya ya kita harus bersyukur gitu loh. Di saat nanti kita belajar, oke aku mau buka cabang nih, oke kita mau belajar dulu nih dengan teman yang di atas kita dulu gitu kan. Dari situ kan teman-teman ini kan akan bercerita apa sih kendalanya, apa sih resikonya, dan suatu ketika nanti kita melakukan action itu kita tidak kaget gitu. Oh ternyata memang harus ini ya resikonya, ternyata oh ini ya harus seperti ini ya. Oh kalau suatu ketika saya ada kendala di organisasi atau di tim, saya tidak kaget. Oh ternyata kendalanya seperti ini. Saya harus seperti ini. Jadi sudah ada alarm gitu ya, sudah ada apa namanya intinya sudah ada notif gitu di dalam diri kita. Oh kemarin kita waktu komunikasi atau kita ngobrol dengan Bapak ini kita sudah sempet ya apa namanya mendapatkan ilmu seperti ini gitu. Oke, berarti memang kita harus seperti ini. Jadi memang belajar dari orang yang lebih di atas kita itu sangat penting banget ya karena ilmu bisnis itu tidak dapat di kuliah gitu. Kalau menurut saya dulu waktu kuliah tuh saya jurusan perkantoran gitu kan, tapi ternyata malah nyantolnya di dunia bisnis fashion gitu, nggak nyambung sama sekali. Tapi ternyata memang belajar itu tidak harus dari lembaga instansi atau lembaga yang formal gitu loh. Jadi kesini memang saya punya bisnis itu kayak oh ternyata memang kita harus belajar juga ya dari orang-orang yang apa namanya di atas kita, di bawah kita, di tengah-tengah seperti itu. Jadi memang intinya yang harus dipersiapkan lebih matang adalah pertama adalah bisnis plan. Bisnis plan kalau menurut saya tidak bisa tuh membuat bisnis plan yang bagus, proposal yang bagus tuh nggak cuma nulis di buku aja. Mimpi andai punya cabang, punya toko seperti itu sih dulu. Jadi cuma ditulis di dalam buku, terus nanti suatu ketika buku itu dibuka lagi. Oh sekarang sudah seperti ini, oh sekarang seperti ini. Kita mau kemana? Yang kedua adalah penjualan. Nah, penjualan itu paling tidak stabil ya. Tidak turun banget, tidak naik banget. Kalau kata suami saya itu yang penting grafiknya itu standar. Grafiknya itu stabil seperti itu. Dari sisi modal, kalau untuk modal insya Allah lah ya kalau kita ada niat, ada apa namanya, ada kemauan itu insya Allah bisa seperti itu. Kemudian dari sisi yang ketiga menurut saya itu dari organisasi dan tim yang tadi sempat saya jelaskan memang ini penting banget nih tim dan organisasi di saat memang kita itu kayak bisa ngelihat kapasitas kita itu nanti mau buka berapa sih gitu loh. Oh ternyata kapasitas kita tuh hanya 20 cabang. Nah timnya ini mampu nggak mengcover 20 cabang ini gitu loh. Sampai saat ini pun kami masih belajar ya di tim kami pun gitu loh. Oh ternyata memang cabang ini daya konsumennya berbeda dengan si kota A, luar Jawa, Banjarmasin beda dengan yang Jogja. Nah itu kita harus punya strategi gitu kan. Customer service kita juga harus gimana sih cara menyiasati cabang per cabangnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah riset market. Memang benar daya beli luar Jawa dengan daya beli di Jawa itu pasti berbeda. Nah itu yang perlu kita riset juga seperti itu. Kota-kotanya gimana? Kota di situ ada brand apa aja? Nah
kemudian nanti pengaruhnya dari partner itu seperti apa di dalam marketnya. Nah, itu salah satu risetnya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi marketing. Nah, itu tadi yang sempat saya jelaskan agak panjang lebar. Kemudian yang terakhir adalah belajar. Gitu sih kalau dari saya cukup singkat. Gitu Mbak Alia. Semoga bisa dipahami. Mungkin ada sesi pertanyaan Mbak Alia. Mbak Alia benar ya? Betul, Kak. Oke, berarti tadi tuh ada 6 ya, Kak, yang hal-hal yang untuk kita bisa mulai dalam buka cabang-cabang baru dalam bisnis kita. Yang tadi kayak bisnis plan itu dari mimpi-mimpi yang mungkin udah terkubur, yang emang nggak bisa nggak ya, atau Ya, betul. Nggak kan awalnya sama sekali nggak ya kepikiran. nggak kepikiran, terus mungkin dibuka lagi dan ada usaha lagi dan akhirnya tercapai juga. Oke, ini tadi Iya, itu udah mengalir dengan sendirinya. Jadi eh, tanpa tanpa ada planning yang detail gitu, harus hmm, anggaran ini harus berapa gitu. Sebenarnya aku sama suami itu kalau mikir kayak gitu lebih pusing ya. Maksudnya berjalanlah apa adanya gitu, ngalir lah. Ternyata memang partner kita mampu gitu kan. Karena memang mereka sendiri yang merasa, aduh ternyata butuh juga nih ya offline gitu, banyak banget yang tanya tokonya di mana gitu. Nah, ngalir sih sebenarnya. berarti tapi awalnya tadi yang 2012 ya, Kak, itu udah ada offline kah? 2000 belum ya 2000 sekitar 2013 Hmm. 2013 itu kita sudah ada toko offline sih. Memang awal mulanya kita main offline Kak. Oke, terus tentang apa berkembangnya zaman, ada dunia digital, jadi mulai terus ada COVID juga, apakah ngerasain juga Kak nih penurunan? Ya, di 2019 itu awal-awal 2019 itu kan awal-awal online ya. Kita 2000 awal-awal benar-benar online agak naik gitu ya. Sebenarnya COVID perdana itu kita belum ngerasa. Yang baru ngerasa itu kayak Delta kemarin tuh yang ya Hmm. seperti itulah. Ya, ampun, setelah setahun setelahnya itu ya yang berasa banget mungkin ya Kak untuk yang buka bisnis-bisnis offline maupun online harus mikir lagi nih gimana buat narik konsumennya. Iya, betul. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Boleh mungkin teman-teman yang ingin bertanya, boleh kalau di kolom chatnya atau di direct mention juga boleh tanya langsung. Oke, mungkin ada nih Kak pertanyaan yang masuk ke aku dari Kak Febri tentang sejauh ini, halo Kak, saya Kak Febri mau bertanya, sejauh ini ada tidak sih Mbak hambatan-hambatan yang dihadapi ketika merintis selama Mbak menjadi founder dari Hanum by Rahmadianti ini, apalagi ketika memulai usaha-usahanya. Coba Kak dijawab, kayak hambatan-hambatan apa aja, apakah ada? Iya, kalau ngomong hambatan pasti ada ya. Semua semua pebisnis atau entrepreneur atau apapun lah. eh, apa semua tuh pasti ada gitu ya. Tapi tergantung kita nih gimana cara kita untuk menyiasati atau memberikan solusi sama hambatan itu gitu. Jadi kalau untuk hambatan pasti ada. Menurut saya pasti ada. Awal-awal buka pun juga tidak mulus kok seperti itu. Hambatan dalam segi apa ini? Banyak ya sepertinya. Oke, di sini udah Pas ada masuk lagi nih dari Kak Abdul Malik. Oke, saya bacakan untuk baiknya buka cabang itu setelah bidang usaha kita stabil atau bagaimana nih Kak? Iya, Bagus. di poin kedua ya. Tadi di poin kedua itu di penjualan dan modal seperti itu. Buka cabang itu di saat kita siap dan penjualan kita tuh stabil, tidak terlalu turun. Pasti ya namanya penjualan apapun menurut saya bukan hanya fashion, apapun itu bidangnya pasti ada up and down-nya. Nah, di saat situlah kita tuh siap apa enggak untuk buka cabang seperti itu. Jika memang kita siap dari sisi penjualan pun siap, dari sisi modal pun siap, insya Allah
bisa sih kalau menurut saya. Pertama harus stabil. Stabil itu tidak naik, tidak turun. Jadi stabil aja gitu jalannya. Kalau dari grafik, kalau grafik itu terlalu naik juga tidak bagus ya, terlalu turun juga tidak bagus. Yang penting itu stabil. Oh, penjualan tuh setiap bulan ada, tapi tidak naik, tidak turun seperti itu. Setidaknya minim stabil lah, Mas, kayak gitu. Oke, semoga sudah terjawab ya tadi Mas Abdul. Oke, aku mau nanya nih, gimana Kak, Kakak ngajarin partner-partnernya kan tadi ya di dunia digital ini atau yang tadi offline tentang membuka cabang-cabang barunya kayak komunikasinya apakah ada kendala juga? Coba gimana Kak? Ya, jadi memang kalau kendala dengan partner tuh pasti ada. Dari sekian partner itu pasti ada yang namanya karakteristik di setiap partner itu pasti ada. Kalau di total sebenarnya lebih dari 10 sih Mbak, lebih dari 10 untuk awal mulanya. Tapi dari situ kita seleksi lagi, ada partner yang memang mundur, kemudian ada partner yang memang belum bisa sevisi misi. Nah, kembali lagi, visi misi perusahaan ini apa, seperti itu. Partner kita pun juga harus tahu nih, harus bisa sepaham dengan visi misi kita seperti apa. Nah, kendala-kendalanya pun komunikasinya itu biasanya kita lakukan komunikasi itu di malam hari. Mereka japri, mereka telepon, atau mungkin di waktu-waktu weekend, karena memang mereka itu kan pekerja rata-rata. Jadi memang kita ambil sela-selanya di situ. Tapi kita selaku pusat itu paling tidak ada minimal 3 bulan sekali kita berkunjung ke cabang-cabang, kemudian silaturahmi. Itu penting banget sih kalau menurut kita seperti itu. Walaupun memang dengan kesibukan masing-masing, setidaknya ada komunikasi internal lewat WhatsApp seperti itu. Karena memang dari awal tuh memang saya sudah terapkan gitu ya. Saya terapkan untuk 48 jam memang pusat itu harus melayani untuk cabang-cabang, terutama owner, terutama saya gitu ya. Jadi memang saya terapkan kepada cabang, ayo dong kalau ada apa-apa info aja ke saya seperti itu. Jabri aja ke saya ada kendala apa, kemudian kurang apa. Itu memang kita terapkan open sih, Mbak, seperti itu. Oke, biar nggak ada miskom juga ya Kak ya. Jadi Oh, betul banget. komunikasinya lebih lagi. Oke, sebelum aku melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya langsung? Mungkin boleh di open mic, bisa menggunakan fitur raise hand. Apakah Kak Setia ingin bertanya langsung? Boleh, Kak? Ya, Kak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Kak Neni, kalau untuk Kak Neni sendiri dulu apa sih yang melatar belakangi Kak Neni itu untuk terjun ke dunia bisnis? Kemudian ada tips nggak dari Kak Neni untuk kami sebagai mahasiswa ini untuk terjun ke dunia bisnis? Karena kami sendiri itu terhalang di dalam finansial. Soalnya kan ada ya uang Kak, tapi kan kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu kan juga pas-pasan gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kak Neni Iya, boleh dijawab? boleh. Sempet mau cerita dikit boleh ya? Jadi awal saya itu banyak banget pegawai saya yang memang posisinya dia tuh ada yang masih kuliah, ada yang dari ikut saya itu dari semester akhir sampai KKN, kemudian skripsi kayak gitu sampai sekarang, kemudian ada yang memang saat ini pun ada di tim kita itu yang masih kuliah sambil kerja. Memang saya selalu buka open bagi mereka. Di sisi lain di sini saya itu bilang sama tim itu, kamu jangan berpikir di sini untuk bekerja atau mendapatkan income, tapi di sini kamu belajar gimana caranya kamu punya bisnis, gimana kamu harus survive dengan bisnis itu. Jadi memang di sini saya teman-teman untuk lulusan-lulusan S1 yang masih kuliah ataupun yang baru selesai kuliah itu saya ajarin mereka seperti itu. Jadi memang awal mulanya saya itu tertarik dengan bisnis itu sebenarnya hal sepele kok. Waktu itu
saya itu cuma jualan legging kalau nggak salah. Waktu itu legging istrinya Mas Dika tahu kayaknya. Jadi jualan legging daleman gamis kayak gitu, itu waktu itu masih lewat BBM waktu itu. Mungkin ya lama banget ya BBM itu gitu kan. Waktu itu masih pakai grup BBM seperti itu. Padahal sebenarnya kalau boleh dilihat saya tuh background apa sih? Maksudnya kuliah juga lulusan perkantoran, kemudian kerja juga waktu itu langsung kerja di bank gitu ya. Jadi memutuskan untuk 2014 itu memutuskan sama suami, oke deh kita punya bisnis gitu. Nah dari situ memang kalau dilihat ya banyak banget yang gelisah dengan modal gitu. Sebenarnya nih kalau teman-teman paham nih, modal utama itu adalah kita loh. Modal utama itu sehat gitu loh. Pertama kali pada saat kita menginginkan atau pengen, oke, aku mau bisnis. Itu harus ada niat dulu. Seperti itu. Karena gini, yang namanya bisnis tuh gak gampang gitu. Oke lulus kuliah, kita nyebar lamaran, kita duduk, kita keterima di suatu instansi, kita keterima di suatu tempat kerja, kita hanya duduk di depan komputer 8 jam kerja. Tapi kalau bisnis, no. Bisnis itu benar-benar 48 jam kita mikir otak kita. Besok kita memang pegawai-pegawai sudah pulang, waktunya tuh owner berpikir. Nah, itulah yang menurut saya modal uang itu adalah kesekian. Menurut ya memang saat ini realistis semua pakai uang, tapi jika modal utama itu adalah niat, kita mau, itu insya Allah bisa. Banyak kan sekarang bisnis tanpa modal uang dulu bisa jalan dengan mungkin contoh jadi reseller. Nah, yang tadi sempat saya ceritakan, dari awal mula partner saya cabang itu, beliau itu hanya reseller. Mereka hanya menyebar foto. Mereka hanya menyebar video seperti itu, dan dari situ mereka mendapatkan orderan tanpa sama sekali menyetop. Tanpa sekali mereka ambil barang di tempat saya, enggak. Mereka hanya saya kasihkan foto, coba deh Mbak ambil foto saya, ambil foto produk saya, seperti itu. Dari situ mereka mendapatkan orderan dari situ. Cuma yang kedua setelah niat adalah ada kata konsisten. Itu yang saya terapkan kepada tim. Kenapa konsisten? Pada suatu ketika kita tidak konsisten, aduh aku mau mulai bisnis nih, tapi modal dari mana? Oke deh aku niat, oke udah punya niat. Tapi setelah kita berjalan, aduh nggak laku, aduh ini belum laku, aduh ini nggak ada yang beli. Nah, otomatis kita langsung tutup tuh jualannya. Gimana kita mau dilihat orang kalau kita mau dapat duit, maksudnya gimana kita mau dapat duit kalau kita nggak konsisten gitu. Ibaratnya aja ini iklan di televisi, Aqua aja, Le Mineral aja itu masih iklan loh di televisi. Nah sedangkan kita jualan yang masih kecil aja, kenapa kita nggak iklan gitu. Jadi memang benar-benar dari awal itu kita merintis gitu. Jadi ada yang dari reseller tanpa modal sepeser pun, cuma cukup dengan jualan foto, dengan cukup jualan pakai video, mereka sudah bisa mendapatkan orderan. Dari situ mereka konsisten, mereka upload terus, mereka iklan terus. Alhamdulillah mereka bisa naik jadi agen, mereka bisa naik jadi cabang, dan mereka join, kalau nggak salah tuh kemarin sempat kita sharing-sharing itu, mereka tuh ternyata join 2 tahun dengan Hanum, itu mereka sudah bisa beli motor Scoopy cash. Nah, itu yang membuat saya, iya ya, benar ya. Kalau apapun yang dilakukan dengan konsisten itu pasti akan berbuah hasilnya. Jadi teman-teman jangan takut. Aduh saya kan nggak punya modal ya, nggak punya modal finansial. Modal finansial tuh kesekian kali. Seperti itu. Yang utama adalah niat dulu. Dan yang kedua adalah konsistensi. Itu yang kuncinya sih Mbak menurut saya. Oke, iya berarti modal nih niat, yang penting niat dan konsisten berarti ya Kak ya. Itu penting banget Betul. berarti itu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand lagi, Kak Zulkarnain. Mungkin boleh di open mic dan sebutkan pertanyaannya. Oke, selamat sore. Sore, Sore. Kak. Maaf, saya sambil jalan pulang kerja, sambil ikut materi webinar ini. Ini menarik untuk kita coba buat ini ya. Saya kan juga mahasiswa di Widetama juga nih, kebetulan lagi S2 baru masuk di bulan Oktober kemarin ya.
Nah, ini saya mau tanya nih, kalau misalnya kita pengen banget nih, S2 itu kan ada tugas akhir ya, pilihannya standar tesis, ada juga business plan. Nah, tadi juga ada singgung sedikit ya dari ibu pematerinya, kalau misalnya itu bikin business plan itu yang paling utama untuk kita buat mulai terjun ke dunia bisnis. Dalam hal ini kan Kaizen. Nah, gimana kalau misalnya kita itu business plan itu kan berarti kalau untuk kuliah ya, untuk tugas akhir harus yang sudah existing. Gimana caranya kalau S2 ini sambil kerja, sambil bisnis, sambil kuliah itu memungkinkan nggak ya kira-kira bikin bisnis dari start? Saya pengen banget sih terjun di bisnis ibaratnya gitu kan, karena kan saya kan kerja di bank. Nah itu kan berhubungan banget ya dengan keuangan, dengan bisnis, dengan marketing. Nah itu nanti bisa implementasinya kepada bisnis, baik itu F&B ataupun bisnis yang lainnya. Kira-kira tipsnya dari Ibu gimana Bu buat kita nih membagi waktu untuk menjalankan bisnis sambil kerja, sambil kuliah, sambil bisnis, sambil nanti bisnisnya itu bisa kita teliti buat bahan S2 tugas akhir kita. Jadi bikin pakai business plan. Itu mungkin Bu. Sama ini tuh lagi Bu, meningkatkan kita untuk sustain lah. Gimana caranya ya? Semangatnya sustain dari apa? Etos kerjanya ke nanti kalau ke pegawai, kalau kita punya pegawai sudah jalan bisnisnya, sustain. Terus buat manajemen kalau misalnya risikonya seperti apa, biar kita tuh terhindar dari pertama dari fraud, yang kedua terhindar dari yang dikerjain sama pegawai sendiri lah ya. Itu kan gak enak banget ya. Kayak gitu mungkin Bu. Gimana sih tipsnya Bu biar kita menghindari itu untuk pemula terjun ke dunia bisnis? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zulkarnain atas pertanyaannya yang boleh Kak Neni dijawab. Yang pertama pertanyaannya yang pertama adalah gimana caranya mengatur waktu ya, Ya, manajemen waktu. kuliah, kerja sama bisnis. Pengen terjun Ya, coba nih, pengen cobain bisnis. tapi sebelumnya udah pernah kerja belum? Sudah pernah bisnis belum? Saya jualan durian, kebetulan sambil kerja, sambil jualan durian juga, durian montong. Tapi Oh belum gitu. diseriusin, baru kerja-kerja biasa apa, baru reseller biasa lah. Oke. Ya, kembali lagi sih ke manajemen ya. Kita atur dulu deh manajemen. Maksudnya dalam arti kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti kita tentukan bisnis apa yang tepat dengan jam kuliah kita seperti itu. Kalau untuk S2 kan mungkin lebih ke apa? Kuliahnya pagi atau malam atau sore. Weekend, Oh, weekend. weekend paling banyak kan Sabtu offline, kalau Kamis Jumat itu online, tapi menjelang apa setelah maghrib lah, pada maghrib kuliahnya online. Kamis Jumat Nah, online, Sabtu baru offline. oke, itu mungkin lebih enak ya, maksudnya untuk ngaturnya itu lebih enak banget. Jadi untuk Senin sampai hari Jumat, di mana memang cari kegiatan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, pertama tentukan dulu bisnis apa yang akan Mas lakukan, yang sesuai dengan jam kuliah. Itu yang pertama. Bisnis itu apa ya? Menurut saya itu pengennya kan bisnis ini jangka panjang ya gitu loh. Nggak hanya Ya, aduh aku betul. jualan laku terus nanti ganti lagi bisnis seperti itu ya. Ya kan nggak Iya, seperti betul. itu ya. Kadang kita tuh kadang seperti itu gitu loh. Aduh ini nggak laku. Nah, memang susah sih untuk konsistensi itu. Jadi kita atur dulu, pertama adalah kita tanya ke diri kita sendiri, passionnya kita tuh apa sih? Bisnis yang di dalam kita yang enjoy itu apa? Itu yang pertama. Mungkin Mas jualan. Oke, jualan itu apa? Jualan minuman, atau mungkin jualan makanan, atau mungkin kita franchise. Nah, itu harus dirancang banget sih kalau menurut saya. Jadi, misal nih Mas aku lebih ke food nih, lebih ke Ya, minuman seperti aku kurang F&B palingan Bu. apa? Ke durian, aku pengen bikin olahan durian rencananya. Olahan Oh, durian. gitu. Nah, mungkin kan dari situ food ya, Ya, masuknya food betul. ya. Beverage Nah, ya. otomatis itu harus punya tuh plannya. Nanti durian ini apa sih? Inovasi apa sih untuk durian gitu. Pak, ini sedikit cerita ya. Saya kan memang lagi membina UMKM yang ada di Kabupaten Blora Food gitu ya. Jadi memang mereka itu saya coba untuk terapkan inovasi apa sih dari tahu gitu ya. Sebuah tahu sama seperti durian. Selain tahu ini untuk tahu goreng, ini untuk apa lagi? Mereka membuat inovasi sebagai chip, apa itu namanya, kayak tortilla. Nah, tortilla tapi bahannya itu dari tahu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan durian. Durian ini bisa dilakukan apa aja, minuman, ketan durian, atau mungkin dari keripik durian, atau mungkin olah apapun dari durian. Nah, setelah itu konsep yang dari food itu matang, kemudian majulah ke
ranah mungkin sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya mungkin Mas akan mencari tuh orang yang memang nanti akan memproses ini seperti apa, kemudian nanti jualannya itu apakah di jalan atau jualannya di store yang tidak di jalan, maksudnya buka toko gitu. Itu pun harus di apa ya Mas, menurut saya harus dipilah ya, harus dimatangkan dulu gitu kan. Menurut saya tidak ada masalah sih Mas dengan adanya Mas kuliah di weekend, kemudian Mas bisnis, coba atur waktu dulu, merenung dulu. Ya bener, merenung dulu, ngopi sambil merokok, sambil merenung, aku mau bisnis apa nih, waktuku longgar di hari Sabtu, Senin sampai Jumat. Aku berarti di situ bisa improve, aku di situ bisa produksi. Awal-awal memang Mas harus turun produksi dulu, namanya food. Karena food itu yang utama adalah taste kan, kayak gitu, rasa kan. Nah, dari situ. Nah, setelah Mas temui, oh ternyata aku harus bikin olahan durian. Oh, durian aku bikin ini dulu sama ini dulu. Bikin kategori A, B, dan C. Nah, setelah itu barulah open recruitment orang. Di situ mungkin 1 orang dulu, 2 orang dulu yang dimana memang bisa membantu Mas di situ. Membantu untuk produksi dulu kayak gitu. Nah, dari situ majulah ke marketing seperti itu. Dari marketingnya mau dibuka di mana atau online, foto shoot, foto foodnya seperti apa, video shootnya seperti apa, itu harus difikirkan semua gitu. Nah, di sela-sela Senin sampai Jumat itu adalah hari yang produktif untuk bisnis. Setelah itu, oke, Mas harus benar-benar manajemen SDM. Saya punya waktu Senin sampai Jumat tim. Kalau misalkan saya bisa membantu hanya Senin sampai Jumat. Nanti untuk hari Sabtu dan Minggu, saya akan memilih 1 leader di dalam timnya itu. Mungkin, nah di situ mungkin bisa mulailah untuk pelan-pelan. Nanti kita akan lihat evaluasi 3 bulan, evaluasi 6 bulan, seperti apa gitu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi insya Allah kembali lagi ke manajemen waktu, bikin jadwal sih kalau menurut saya. Kalau saya dan suami itu biasanya malam hari itu kita komunikasi. Besok kita ngapa, bikin jadwal seperti itu. Nah, yang di pertanyaan kedua apa Mas? Saya lupa. Kalau buat pemula, gimana cara buat kita meningkatin mental ya? Mental biar sustain, biar kita semangat, gak takut buat terjun buat pemula. Oke, kembali lagi ke tadi ya, sempat tadi pertanyaan nyambung dengan pertanyaannya Mbak siapa tadi lupa. Kembali lagi ke niat, Mas itu niatnya mau buka usaha itu untuk apa? Intinya seperti itu. Kalau kita niatnya cuma pengen usaha, pengen doang, gitu ya, ikut-ikutan doang. Nah, pasti di akan jatuh atau mungkin aduh kok penjualan turun, pasti akan di situ akan down seperti itu. Kembali lagi ke niat kita pengen punya usaha itu apa? 1, membuka lapangan kerja mungkin untuk orang-orang tepat. Nah, kembali lagi di situ. Kalau misalkan memang kita kembali ke niat, oke, membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang tepat. Jadi kembali pada saat kita down, penjualan kita down, kita akan melihat mereka. Biasanya kalau aku lagi down tuh ya, misalkan aduh penjualan lagi kayak gini nih, ada masalah dengan tim, ada masalah ini, saya larinya tuh ke belakang, ke produksi. Karena produksi saya itu adalah orang-orang yang memang janda, banyak emak-emak. Nah, di situ lagi saya mengumpulkan kayak visi misi saya yang awal tuh gitu. Oke, aku berarti harus seperti ini. Oke, aku harus kembali lagi survive seperti ini. Jadi kembali niat, visi misi kita untuk punya bisnis itu apa? Itu sih kalau menurut saya dari sisi saya ya, kalau saya lagi up and down seperti itu, oh ya berarti saya harus kembali lagi nih, karena memang banyak banget ibu-ibu yang produksi potong benang, kemudian setrika, dari orang cutting, dari orang pola, itu mereka banyakan tuh janda seperti itu. Jadi mereka punya anak, mereka ini. Saya kembali lagi nih, niat saya untuk membuka lapangan usaha untuk orang-orang sekitar seperti itu. Kemudian untuk kendala-kendala di tim manajemen tuh pasti ada, Mas. Namanya perusahaan tuh nggak mungkin nggak ada yang namanya kendala dengan sumber daya manusia, turnover, keluar tim itu pasti ada. Nah, itulah di saat memang awal-awal dulu memang baper ya, apalagi wanita ya. Pasti kalau ada yang keluar, aduh salahku apa sih? Kurangku apa sih gitu kan? Awal-awal dulu tuh sekitar ya 9 tahun, 8 tahun yang lalu ya. Tapi kalau di logika, oh kenapa ya aku harus nangis gitu ya? Kenapa ya harus seperti ini? Karena kita mencari orang yang sempurna itu pasti nggak akan ada gitu. Mencari orang yang sempurna untuk deket dengan kita tuh nggak ada. Cuma saya berdoa aja ya Allah, pada saat memang bisnis saya memang diridhoi sama Allah,
Allah akan memilihkan nih orang-orang yang mendampingi saya adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Itu akan seleksi alam. Seperti itu. Itu kuncinya sih, Mas. Ibaratnya kalau bahasa Jawa itu apa ya, Mas? Ngeyem-ngeyem hati sendiri gitu. Menekan hatinya kita sendiri gitu. Kadang kita harus setel kenceng, kadang harus setel apa ya? Kita harus bikin itu kenceng, kita harus bikin itu slow, seperti itu sih kalau saya. Itu sih, Mas. Kalau ngobrol nggak cukup ya 45 menit kayaknya. Mungkin bisa dipahami ya Mas Zulkarnain, berarti tadi butuh partner untuk bisa dipercaya dalam membuka bisnisnya, bagi waktunya, gitu ya Kak. Betul. Oke, ada satu lagi nih Kak, pertanyaan terakhir ya Kak, mohon izin saya membacakan. Oke, di sini ada dari Kak Abdul Malik. Kadang kepikiran pengen buka cabang itu untuk menunjang bidang usaha yang pertama. Kalau usaha yang pertama belum stabil, itu baiknya gimana? Apakah harus nunggu stabil dulu kah? Ya, betul. Memang pada saat kita memutuskan untuk suatu cabang, kita harus menunggu itu stabil dulu. Awal-awal itu saya buka cabang itu juga nggak langsung kok seperti itu. Jadi butuh waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun kita jualan sendiri dengan reseller, agen. Barulah kita 2021 kan, 2021 kita baru buka store yang ada di Salatiga seperti itu. Jadi memang butuh waktu lah, memang butuh waktu dulu, mantapnya kita di mana seperti itu. Minimal stabil. Berarti yang tadi itu juga stabil, harus konsisten ya Kak ya. Betul. Oke, seru banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Masih banyak mungkin ya Iya. yang masih ditanyakan, tapi kita melihat waktu sudah hampir 1 jam kita bersama. Cepet banget. Iya, nggak terasa nih. Oke, terima kasih Kak Neni atas jawabannya dan pemaparannya. Terima kasih. Pasti teman-teman di sini udah menambah lagi pemikiran-pemikiran tentang membuka cabang barunya. Oke, mohon maaf teman-teman yang belum bisa saya bacakan pertanyaannya kembali. Oke. Boleh dilihat di kolom chatnya, tim panitia sudah mengirimkan form absensi. Boleh sambil mengisi absennya teman-teman. Jika ada kendala, silahkan hubungi panitia di kolom chat. Oke, baik. Aku rangkum sedikit tentang pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Neni tadi tentang ada 6 hal dalam membuka cabang usaha. Itu kayak tadi ada bisnis plan tentang mimpi-mimpi kita yang mungkin itu kita mikirnya nggak bakal wujud, mungkin ada usaha-usaha lagi setelahnya yang akhirnya mimpi-mimpi itu terwujud juga. Terus tadi kita ngomongin modal dan penjualan, terus organisasi dan tim partner-partner yang emang itu penting dalam membuka cabang. Terus ada riset marketing yang kita lihat nih di daerah-daerah apa yang kita bisa buka cabang baru, peminatnya bagaimana, atau konsumtifnya gimana di daerah-daerah tertentu yang mungkin emang bisa menaikkan tingkat penjualan kita di daerah-daerah tersebut. Terus strategi marketingnya, tadi kan sekarang banyak ya cara-cara buat menarik konsumen biar membeli produk kita. Tadi ada live di TikTok, di Instagram yang sampai malam-malam itu biar kita konsumennya juga tertarik gitu. Terus bisa dilihat dari belajar tadi ya, ada sharing-sharing, terus ngasih tahu tentang bagaimana yang harus kita lakukan setelahnya, kayak restock stok yang tadi Kak Neni sudah ngasih tahu gimana plan-plan selanjutnya tentang itu semua. Oke, terima kasih Kak Neni untuk mengisi sesi Kaizen Talk pada sore hari ini, dan tentunya teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Nggak kerasa kita sudah 1 jam bersama.
Semoga sesi sore ini dapat bermanfaat dan menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua. Tentu semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik juga untuk kita semua. Amin. Teman-teman yang bergabung di Zoom ini bisa juga bergabung di grup Telegram Kaizen Room untuk sharing seputar hal apapun, dan teman-teman Bapak Ibu di sini bisa juga melihat cerita kami ataupun kalian yang bercerita kepada kami di Instagram @kaizenroom. Untuk link Telegramnya juga ada di bio Instagram Kaizen Room. Oke, kayaknya nggak lengkap nih kalau biasa Zoom-Zoom di akhir acara ada sesi foto-foto bersama. Sebelum menutup acara pada hari ini, saya juga mau mengajak teman-teman semua ini, coba tolong dibuka kameranya semuanya, kita lakukan foto bersama Kak Neni untuk kenang-kenangan, untuk meninggalkan jejak digital yang positif bagi teman-teman. Oke, boleh dong dibuka nih kameranya biar kelihatan wajah-wajahnya. Sesi yang ditunggu-tunggu ya. Iya, pastinya ini ya. Teman-teman juga boleh nanti di-upload di Instagram pribadi, boleh di tag @kaizenroom, mungkin Instagram Kaneni juga boleh di tag. Oke. Oke, di sini udah ada Mas Zulkarnain, ada Kak Setia. Oke, oke di sini ada Mas Jana. Ayo, ada lagi Bu Febriantika. Ayo Kak. Oke, mungkin tim panitia bisa dibantu. Mungkin kita akan foto 3 kali ya. Saya akan hitung 1 sampai 3. Mungkin ada gayanya nih. Mau gimana nih, Kak Neni? Apa ya kayaknya ya. Ya, Cheers. oke. Sarangnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Neni dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Boleh ya yang tadi foto-foto kita Selalu semuanya. di-upload di Instagram, di tag Instagram Kaneni dan @kaizenro, Ya, biar nanti ya bisa. ya untuk Iya, betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Neni yang sudah hadir dalam mengikuti kelas Kaizen Talk pada sore hari ini. Seru sekali. Semoga apa yang disampaikan Kak Neni juga bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Alaya Firiski Juniarto, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Kak Neni. kasih. Dadah. Izin live ya. Iya, terima kasih, Kak. Terima kasih, teman-teman.